Baik, selamat malam. Kita akan lanjutkan materi dari teori portofolio dan investasi ya. Saya masih belum masuk ke materi yang ada di slide, tapi saya harus menjelaskan dulu tentang bentuk-bentuk dari pasar modal yang ada. Nah, kali ini kita akan masuk ke pasar modal di negara yang berkembang. Setiap negara berkembang telah siap menghadapi era globalisasi. Sebagian lagi sedang melakukan persiapan dan sebagian lagi mungkin belum siap sama sekali. Persiapan menghadapi era globalisasi ini meliputi bidang yang cukup luas, bidang politik, hukum, ekonomi, dan sosial harus disesuaikan dengan aturan-aturan standar internasional yang bersifat dengan regional maupun secara global. Di samping aturan tersebut, masih ada satu hal yang sangat penting, yaitu kesiapan dari masyarakat luas dalam menerima aturan dari internasional. Dalam hal ini, sosialisasi kepada masyarakat luas tentang gambaran praktis pelaksanaan era globalisasi adalah yang sangat penting agar masyarakat dapat diajak untuk melakukan persiapan sedini mungkin. Mungkin saja penyesuaian peraturan domestik terhadap peraturan internasional dapat merugikan suatu kelompok masyarakat, tetapi akan menguntungkan bagi kelompok masyarakat lainnya. Namun, apabila masyarakat sudah sejak dini diberi pengetahuan tentang dampak dari era globalisasi, maka mereka mempunyai waktu untuk bersiap-siap untuk mencari alternatif lain sebagai ganti mata pencariannya. Ya. Singapura merupakan salah satu negara di Asia yang paling siap untuk menghadapi era globalisasi. Singapura dengan jumlah penduduk kurang lebih hampir sekitar 3 juta orang dengan pendapatan per kapita yaitu adalah 30.170 US dollar pada tahun 1968 telah diklasifikasikan sebagai suatu negara yang maju. Ya. Singapura adalah negara yang nomor satu di mana tingkat korupsinya itu paling kecil dengan skor 0,5 menurut versi dari PERC, yaitu Political and Economic Risk Consultancy yang berpusat di Hong Kong. Ini diambil dari harian Jawa Post pada tanggal 9 Maret 2005. Singapura merupakan satu-satunya negara di dunia ini yang masyarakatnya memahami dan menggunakan multi currency sehingga memudahkan bagi wisatawan asing untuk melakukan transaksi langsung dengan masyarakat di Singapura. Singapura juga merupakan negara yang masyarakatnya menguasai 4 bahasa, yaitu Melayu, Chinese, Inggris, dan India. Singapura juga merupakan negara yang paling tertib dalam berlalu lintas, tertib secara hukum, dan aman bagi penduduk serta warga asing. Semua keunggulan di atas telah menarik perhatian investor internasional untuk berinvestasi di Singapura. Indikasi sistem ekonomi yang kuat dari suatu negara tercermin oleh 4 institusi pasar yang telah berjalan dengan baik dan sehat, yaitu 1. Pasar uang atau perbankan yang sehat. 2. Pasar modal yang modern. 3. Pasar komoditas yang lengkap. Dan 4. Pasar penjangka atas produk pasar uang, pasar modal, dan pasar komoditas. Ya. Dalam hal ini, Singapura telah memenuhi kriteria yang dimaksud. Singapura memiliki 4 institusi pasar yang lengkap dan kuat, yaitu pasar uang dengan indikator sistem perbankan yang tangguh. Kemudian ada pasar modal yang tercermin dalam Stock Exchange of Singapore yang modern atau yang biasa disebut dengan SES. Pasar berjangka bidang keuangan yang tercermin di dalam Singapore International Monetary Exchange, yaitu yang biasa disebut dengan SIMEX yang termasyhur, dan Singapore Commodity Exchange atau SICOM. Kita akan bahas satu persatu. Kita akan bahas SES dulu, Stock Exchange of Singapore.
Perdagangan efek sudah lama ada di Singapura sejak pemerintahan Raffles pada tahun 1819. Pada tahun 1960 telah dilakukan kerjasama perdagangan bersama antara Kuala Lumpur Stock Exchange atau KLSA dengan SES. Namun pada tahun 1973 perjanjian kerjasama perdagangan efek tersebut telah berakhir. Pada tanggal 24 Mei 1973, SES sudah berdiri sendiri dan pada tanggal 18 Februari 1987, SES membuka kesempatan kepada perusahaan yang berskala kecil maupun menengah untuk masuk ke bursa efek, di mana papan itu disebut dengan SESDAQ. Jadi di SES ada mainboard yang menampung perusahaan besar dan SESDAQ yang menampung perusahaan kecil dan menengah. Pada tanggal 2 Januari 1990, SES membuka OTC market untuk memperdagangkan saham-saham asing yang tercatat di bursa efek luar negeri. Saham-saham terkenal yang tercatat di Hong Kong, Malaysia, Filipina, Indonesia, dan lainnya diperdagangkan di OTC market atau disebut dengan COLB internasional. SES dimiliki oleh 33 pemegang saham dan memiliki 123 anggota bursa, 823 dealer, dan 2055 remisier pada Juni tahun 1995. Perdagangan dilakukan tanpa penyerahan fisik saham atau scriptless trading dan tidak dilakukan di lantai perdagangan atau floorless trading, tetapi di kantor masing-masing anggota bursa yang sudah terjalin dalam satu jaringan perdagangan dengan bursa efek atau remote trading. Pencatatan pemilikan saham dilakukan oleh Central Depository dan pembayaran dilakukan melalui Central Clearing House. Remisier adalah kepanjangan tangan dari anggota bursa untuk menjangkau para investor. Remisier berhubungan langsung dengan para investor dan kemudian menyalurkan order investor kepada anggota bursa. Dalam hal ini, ada perjanjian pembagian transaction fee antara anggota bursa dengan remisier. Syarat untuk menjadi remisier adalah harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bursa efek. Kemudian, kita akan bahas tentang SIMEX, yaitu Singapore International Monetary Exchange. Singapura adalah suatu negara yang kecil tetapi memiliki kekuatan ekonomi yang sangat besar. Jumlah penduduknya hanya sekitar 3 juta. Tapi JNP per kapita yaitu adalah 30.170 US dollar pada tahun 1998. Di samping itu, Singapura juga merupakan salah satu negara yang tidak mempunyai hutang luar negeri per akhir 1998 di antara 19 negara lainnya. Kondisi politik, hukum, ekonomi, dan sosial yang kondusif di Singapura telah mendorong didirikannya bursa berjangka di bidang keuangan dan non-keuangan yang bernama SIMEX pada tahun 1984. Pada tahun 1986 dimulai perdagangan indeks Nikkei 225 Futures, sementara pada tahun 1988 mulai diperdagangkan Euro Dollar Futures. Pada tahun 1990 dimulai dengan Euro Yen Futures, dan tahun 1989 di bidang energi mulai diperdagangkan fuel oil futures. Pada 9 Juni 1995, SIMEX bekerjasama dengan International Petroleum Exchange atau IPE untuk saling memperdagangkan Mutual Offset System Brent Crude Futures selama 18 jam per hari. Pada tanggal 17 Maret 1994, SIMEX melakukan kerjasama perdagangan Mutual Offset System Trading Link dengan CME selama jam perdagangan berlangsung. Ya. Kemudian berikutnya ada SICOM atau Singapore Commodity Exchange. SICOM didirikan pada tahun 1992 untuk memperdagangkan komoditas karet secara berjangka. Jenis produknya meliputi 1 Rebirth Smoke Seed, kemudian ada 3 Rebirth Smoke Seed, kemudian ada Technically Special Rubber 20, dan RCS Index Contracts. Perdagangan ini bersifat future contract ya.
Oke, berikutnya setelah Singapura kita akan bahas tentang Jepang. Jepang sudah. Bahas tentang Chinese ya. Chinese merupakan negara berkembang nomor 2 yang mengalami kemajuan yang luar biasa di bidang pasar modal. Hanya dalam tempo kurang dari 5 tahun, Chinese telah berhasil mendirikan 4 bursa efek dan 7 bursa berjangka. Pertumbuhan ekonomi Chinese pada tahun 1998 adalah sebesar 9,6%, telah mengangkat GNP per kapita menjadi 1055 US dollar. Pada saat negara-negara Asia terkena krisis ekonomi, Chinese luput dari krisis. Pemerintahnya yang masih menggunakan sistem satu partai yaitu komunis telah berhasil menstabilkan politik dalam negeri dan terjaminnya rasa aman di masyarakat. Sistem ekonomi yang telah berubah dari sistem tertutup, sistem ekonomi komunis, menjadi sistem ekonomi terbuka atau pasar bebas yang telah membawa Chinese ke gerbang emas menuju kemakmuran. Gabungan antara sistem politik komunis dan sistem ekonomi pasar telah menjadikan Chinese sebagai produsen produk dengan harga yang sangat murah. Chinese telah siap bersaing dengan perdagangan internasional di era globalisasi. Di Chinese juga ada pihak yang korupsi, tetapi apabila ketahuan dan diadili, maka hukumannya adalah hukuman mati. Ya. Hal ini dibuktikan dengan telah dihukum tembak 3 pejabat yang korup. Ya. Oke, kita akan membahas 4 bursa efek yang ada di Chinese, yaitu yang pertama ada Securities Trading Automated Quotation System atau STRAC yang berdiri dari tahun 1988. STRAC merupakan bursa efek nasional yang beroperasi di kota-kota besar di Chinese, mulai dari kota provinsi, kota madya, dan kabupaten dalam satu jaringan sistem perdagangan. Hanya dalam waktu 6 tahun sejak didirikan, tepatnya pada tahun 1994, jumlah seluruh anggota bursa mencapai 350 perusahaan. Pada bulan Juni 1994, STAC telah mendapat sambungan jaringan dengan Shanghai Stock Exchange dan Shenzhen Stock Exchange. Antara STAC, Shanghai Stock Exchange, dan Shenzhen Stock Exchange telah terjadi intermarket trading system. STAC menggunakan sistem dealer driven, di mana pembentukan harga saham dilakukan oleh para market maker, yaitu tawaran harga beli maupun tawaran harga jual suatu saham datang dari para anggota bursa yang telah menjadi market maker untuk jenis saham tertentu. Satu market maker memperjualbelikan beberapa saham, atau dengan kata lain, suatu jenis saham yang dipasarkan oleh beberapa market maker. Seorang investor yang ingin membeli saham akan memilih market maker yang memberi tawaran harga jual yang paling rendah, dan investor yang ingin membeli dan jual saham akan memilih market maker yang memberikan tawaran beli yang paling tinggi. Transaksi jual beli dapat juga terjadi di antara para market maker itu sendiri atau inter-dealer market. Shanghai Stock Exchange dan Shenzhen Stock Exchange menggunakan order driven, di mana proses pembentukan harga saham dilakukan oleh para investor dengan harga dengan harga terbaik atau price priority. Price priority adalah tawaran harga beli tertinggi lebih diutamakan untuk dilakukan transaksi terlebih dahulu, sedangkan harga jual terendah akan mendapatkan prioritas untuk dilakukan transaksi terlebih dahulu, dan tawaran harga tersebut berasal dari para investor secara lelang atau berebut dan bersaing. Ya. Shanghai Stock Exchange mempunyai 594 anggota perusahaan dari semua provinsi, kota madya, dan daerah otonom di seluruh Chinese. Di samping itu, masih ada 25 broker asing sebagai pemegang seat. Jumlah total seat mencapai 3.700 seat yang menempati 8 trading floor. Shanghai Stock Exchange membuka 23 lokasi pusat-pusat perdagangan atau exchange center yang tersebar di berbagai provinsi.
Produk yang diperdagangkan adalah saham, obligasi perusahaan, dan obligasi pemerintah. Shanghai Stock Exchange merupakan bursa efek terbesar di Chinese. Chinese sebagai negara yang baru melaksanakan sistem ekonomi pasar hanya dalam waktu sekitar kurang lebih 10 tahun telah melampaui kemajuan negara tetangga yang mengembangkan pasar modal lebih dari 35 tahun. Keberhasilan Chinese tidak lepas dari kestabilan politik dan pelaksanaan otonomi daerah serta pelaksanaan sistem national trading system di bursa efek. Bursa berjangka bagi negara Chinese. Chinese menyadari bahwa suatu sistem ekonomi akan pincang tanpa bursa berjangka, sehingga di samping bursa efek juga harus ada bursa berjangka. Bagi investor efek, bursa berjangka sangat penting untuk tempat untuk melakukan hedging saham. Hedging adalah tindakan untuk melindungi aset yang dimiliki dengan cara menutup kontrak jual ataupun kontrak beli di pasar berjangka untuk mengurangi kemungkinan atas kerugian yang akan diderita. Misal, ketika seorang investor saham berkeyakinan bahwa harga saham akan turun dalam 3 bulan mendatang, maka ia akan segera menjual saham tersebut pada saat ini untuk menghindari kerugian atau menahan saham itu, tetapi dengan melakukan hedging dengan cara mengambil kontrak jual pada future market senilai investasi saham tersebut. Apabila di dalam 3 bulan kemudian ternyata dugaannya benar, maka nilai buku saham akan turun karena nilai saham dibukukan mengikuti harga pasar sehingga menderita kerugian. Sedangkan tindakan hedging di future market akan menghasilkan keuntungan karena harga jual saat ini lebih tinggi dibandingkan harga pasar 3 bulan kemudian. Selisih keuntungan di future market dan kerugian di pembukaan dapat memberikan hasil yang positif atau negatif. Bagi Chinese, bursa berjangka itu sangat penting sebagai tempat penyimpanan atau gudang-gudang bagi valuta asing, tingkat bunga, hasil pertanian, hasil peternakan, hasil pertambangan, dan bahan bakar yang pemiliknya adalah investor, pengusaha, produsen, dan konsumen. Mekanisme kerja bursa berjangka pada dasarnya adalah anti monopoli karena banyaknya jumlah pelaku di dalam bursa yang terdiri dari pelaku domestik dan pelaku asing dengan aturan perdagangan, penyimpanan, dan penyelesaian berstandar baku internasional. Karena valuta asing, tingkat bunga, dan segala macam persediaan di bursa berjangka berjumlah sangat besar, maka hal itu dapat menjamin stabilitas nilai mata uang domestik dan harga-harga barang domestik, dan negara tidak akan kekurangan atau kelebihan dari persediaan. Chinese menyadari betul bahwa bursa efek dan bursa berjangka tidak dapat dipisahkan. Bursa berjangka merupakan sarana hedging bagi investor yang berkecimpung di pasar modal. Selain dari itu, bursa berjangka dan pasar modal juga didirikan pada masa yang sama, yaitu pada tahun 1988 sampai dengan 1994. Dalam mendirikan bursa berjangka dan bursa efek, Chinese mengikuti pola yang ditempuh oleh Amerika Serikat dan Jepang, yaitu multi bursa efek dan multi bursa berjangka dengan intermarket trading system sekaligus. Chinese adalah satu-satunya negara yang paling maju dalam membangun perekonomian sejak mengadopsi ekonomi pasar dan meninggalkan sistem ekonomi komunis. Chinese bertindak tangkas dan tidak ragu-ragu serta sistematis dalam mengelola sistem ekonomi pasar. Dengan sangat cepat, yaitu dalam tempo kurang lebih 4 tahun, Chinese telah membangun subsistem ekonomi pasar yang paling fundamental, yaitu subsistem pasar modal dengan multi bursa efek dan subsistem bursa berjangka dengan multi bursa berjangka. Bersama dengan pendirian dari bursa efek dan bursa berjangka serta dijalankan sistem desentralisasi ekonomi, otonomi yang lebih luas juga dapat diberikan kepada setiap provinsi. Pertumbuhan ekonomi rata-rata dalam 12 tahun terakhir adalah sebesar 8,6% per tahun, sementara GNP per kapita adalah
960 US dollar untuk pada tahun 2002. Baik, saya akan jelaskan sedikit ya tentang pasar modal dari negara Islam ya. Beberapa negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam sudah sejak lama menggunakan sarana pasar modal untuk membangun perekonomiannya. Aturan pelaksanaan perdagangan di beberapa negara Islam itu tidak sama ya. Seperti contoh, Iran mengatur jam perdagangannya hanya antara jam 9 sampai jam 12 siang saja untuk hari Sabtu sampai dengan Rabu. Kuwait mengatur perdagangannya mulai dari jam 7 sampai jam 14.30 untuk setiap hari Sabtu, Rabu, Kamis, dan Jumat. Mesir mengatur jam perdagangannya antara jam 11 sampai jam 1 siang dari hari Minggu sampai dengan hari Kamis. Pengaturan jam dan hari-hari perdagangan ini dimaksudkan untuk mengurangi ketegangan dari investor dalam menghadapi fluktuasi harga atau mengurangi risiko yang biasa dihadapi oleh investor di negara-negara yang tidak menjalankan kaidah Islam ya. Oke, ini berikut ada nama-nama bursa efek di negara Islam. Baik, ini berikut bursa efek yang di negara Islam ya. Ada Bahrain ya, berdiri pada tahun 1999. Dhaka Stock Exchange dari Bangladesh tahun 1954. Cairo Stock Exchange Mesir pada tahun 1890. Kemudian ada Indonesia, Jakarta Stock Exchange itu tahun 1912. Kemudian ada Tehran Stock Exchange Iran pada tahun 1966. Kuala Lumpur Stock Exchange Malaysia pada 1964. The Karachi Stock Exchange Pakistan itu 1947. Saudi Arabia Monetary Authority yaitu negara Saudi Arabia di tahun 1992. Kuwait Stock Exchange di daerah Kuwait itu 1984. Oman tahun 1999. Lebanon tahun 1999. Dan yang terakhir itu ada Istanbul Stock Exchange atau Turki di tahun 1929 ya. Ya. Baik, oke, sampai di sini dulu untuk pembahasan kita mengenai tentang pasar modal ya. Nanti di pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas tentang sejarah dari pasar modal Indonesia. Nanti setelah kita membahas tentang pasar modal Indonesia, baru kita akan masuk ke dalam pembahasan slide. Oke, jikalau ada yang kurang jelas nanti bisa langsung ditanyakan aja di forum Google Classroom seperti biasa. Terima kasih, selamat malam.